وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb penguasa alam semesta ini, yang telah memberikan kepada kita semua rahmat, hidayah, taufik serta nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Dan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sampai detik kali ini masih saja memberikan kepada kita kesempatan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita yang hina ini di hadapan yang maha mulia, mendekatkan diri kita yang kecil ini di hadapan yang maha besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur atas semua limpahan nikmatnya. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau mengajak kepada para jemaah sekalian yang hadir dan mendengarkan khutbah singkat ini, marilah kita sama-sama untuk berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketahuilah, dengan keimanan semua urusan kita akan terasa indah. Dengan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka semua urusan kita akan dipermudah. Maka barang siapa yang punya masalah dalam hidupnya, saudaraku, punya masalah dengan pasangannya, punya masalah dengan orang tuanya, punya masalah dalam pekerjaannya, maka dekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka nanti Allah Azza wa Jalla akan memberikan makhraj, solusi, jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi sebaliknya, saudaraku, barang siapa yang ada masalah dalam hidupnya, bukannya dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi justru dia menjauh. Ada masalah dalam pekerjaannya, ada masalah dengan tetangganya, ada masalah dengan pasangannya, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan aktivitas membaca Al-Quran. Maka perhatikan, orang-orang semacam ini belum selesai 5 masalah, akan datang 10 masalah yang baru. Intinya, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, maka nanti Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ikhwani wa akhwatil kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mau mengingatkan bahwasanya kita diciptakan oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla bukan untuk sebuah tujuan yang sia-sia, tapi untuk sebuah tujuan yang besar dan sangat jelas sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini sebenarnya, saudaraku, yang menjadi tugas pokok kita sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk menyembah zat yang telah menciptakan diri-diri kita dan nanti yang akan mewafatkan diri-diri kita. Tapi ingat, kalau ada manusia yang enggan untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla, dia enggak mau salat, maka keingkaran manusia ini, bahkan kalau ada manusia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak mau sujud kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengurangi sama sekali kebesaran dan keesaan Allah Azza wa Jalla.
yang butuh dengan ibadah kita, saudaraku. Maka ingatlah mengapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita ke muka bumi ini. Jangan lupa dan jangan pura-pura lupa bahwasanya kita tercipta untuk beribadah kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Makanya kita tidak gampang mengatakan kita sudah beriman sebelum Allah Azza wa Jalla uji dulu keimanannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya dirinya akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sebelum kami uji dulu keimanan? Maka ikhwani wa akhwatil kiram, ingat kita tercipta untuk beribadah. Maka ingat 3 konsep ini. Kalau kita sudah mengetahui 3 konsep ini, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan benar. Kita tahu siapa yang menciptakan diri kita, buat apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Maka niscaya kita akan menjalani kehidupan ini dengan serius. Makanya Buya Hamka rahimahullah pernah mengatakan, kalau ada manusia yang aktivitasnya hanya bekerja dan bekerja saja, maka Buya Hamka rahimahullah pernah mengatakan, kerbau di sawah pun bekerja. Lantas apa perbedaan antara manusia dengan binatang kalau seperti itu? Kalau ada manusia yang aktivitasnya selama hidup di dunia hanya makan, minum, memenuhi nafsu biologisnya saja, maka babi di hutan pun cerdik bagaimana caranya untuk mempertahankan hidup dengan cara makan, minum, memenuhi nafsu biologisnya. Maka terletak perbedaannya, saudaraku, di dalam masalah ibadah. Maka lihat, Allah Azza wa Jalla telah lebihkan manusia, diberi 2 anugerah. Binatang Allah Azza wa Jalla hanya berikan anugerah hawa nafsu. Makanya perhatikan, saudaraku, binatang itu kerjaannya hanya memperturutkan hawa nafsunya saja. Makan, minum, dia tidak peduli mau memenuhi nafsu biologisnya di hadapan makhluk yang banyak atau sedang sendiri. Itu binatang. Malaikatnya Allah Azza wa Jalla hanya diberikan 1 anugerah juga. Malaikatnya Allah Azza wa Jalla hanya diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu. Makanya perhatikan sifat malaikat itu, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya selalu taat, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang perintah Allah, selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Maka perhatikan manusia yang Allah Azza wa Jalla sudah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, diberikan 2 anugerah, yang satu tidak diberikan kepada binatang, yang satu tidak diberikan kepada malaikat. Allah berikan dua-duanya kepada manusia. Manusia dikasih akal, dikasih hawa nafsu. Tapi ingat, saudaraku, barang siapa ada manusia yang kerjaannya hanya memperturutkan hawa nafsunya saja, maka derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Balhum adal, bahkan lebih rendah daripada binatang, lebih sesat daripada binatang. Karena apa? Allah Azza wa Jalla sudah karuniai manusia berupa akal, fungsinya untuk berpikir. Maka gunakan akal sehat yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita semua untuk memenuhi semua perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebuah pelajaran yang besar dan hikmah yang besar dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Kenapa bukan Nabi Adam? Maka perhatikan, Nabi Adam itu bapaknya para manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya. Kenapa? Karena luhur lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua keturunannya dijadikan nabi semuanya, sampailah nasabnya kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dapat keutamaan ini? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla melebihi segala sesuatu apa yang ada di dunia ini. Kisahnya sudah masyhur, saudaraku, sering kita dengar. Tapi sudahkah kita menjalankan
apa yang sudah dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, meletakkan kecintaan kita kepada Allah melebihi segala sesuatu apa yang ada di dunia ini. Maka perhatikan, kalau ada di antara kita yang masih lebih cinta kepada pasangannya ketimbang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, kalau masih ada di antara kita lebih sayang kepada anak-anaknya ketimbang kesayangan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang seperti ini tidak akan merasakan yang namanya halawatul iman, manisnya rasa sebuah keimanan. Maka letakkan kecintaan, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita. Maka lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari, saudaraku, berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Seharusnya kan Allah Azza wa Jal akan mengijabah doa orang-orang pilihan. Tapi Allah Azza wa Jalla punya rencana lain. Allah Azza wa Jalla mau menguji kesabaran nabinya. Lihat, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta diberikan keturunan, tapi tidak diberi-beri. Belum dikasih-kasih. Barulah di usianya yang sudah tua, Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan anugerah keturunan, diberikan seorang anak laki-laki, diberi nama Ismail, dijadikan anak yang saleh dan dijadikan seorang nabi. Lagi senang-senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam bercengkrama dengan anaknya. Allah Azza wa Jalla mau menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang kalau dikasih nikmat mau bersyukur enggak? Kalau nikmatnya mau diambil, mau enggak menyerahkan kepada sang pemilik nikmat tersebut? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mau mengorbankan nyawa anaknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan saudaraku, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah. Jangan tanyakan apa yang Allah telah berikan kepada diri kita, tapi tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita korbankan untuk din, untuk agama Allah Azza wa Jalla ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya, anak yang selama ini dia nanti-nanti diminta oleh sang pemilik. Tapi lihatlah, Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dengan ujian ini. Diberi lagi anugerah keturunan, anak laki-laki dinamakan Ishak, dijadikan anak yang saleh dan dijadikan seorang nabi. Sampailah nasabnya kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Anbiya, orang yang mendapat predikat sang Khalilullah, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang di sini belum diberi keturunan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, maka bersabarlah saudaraku, bersabarlah, karena ujian yang paling berat itu yang dialami oleh para anbiya dan rasul. Ujian kita belum ada apa-apanya lagi. Kita datang ke tempat ini dengan rasa aman, nyaman. Beda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Lihat bagaimana rasa ketakutan, bagaimana mereka diancam ketika mau beribadah. Kita tidak ada yang menghalangi diri kita untuk beribadah, cuma kemalasan, sifat syaitan yang ada di dalam diri kita, kita nggak mampu melawannya. Maka perhatikan semua nikmat yang sedang berlangsung kepada diri-diri kita, maka demi Allah saudaraku, semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dihisab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ikhwani wa akhwatil kiram, para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lihatlah bagaimana bapaknya tauhid, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasihnya Allah Azza wa Jalla, teguh dengan pendiriannya, teguh dengan keesaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada sang raja, diajak untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Sang raja pun mungkar, tidak mau, bahkan mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam 3 hari 3 malam dibakar. Tapi lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menguatkan hati para nabi. Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, memerintahkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi bardan wassalam, dingin
memberikan keselamatan. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menguatkan hati hamba-hamba. Maka ikhwani wa akhwati kiram, para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di Indonesia ini sekarang kita sedang krisis masalah tauhid. Keterpurukan di dalam masalah akidah sangat banyak sekali. Dan ini bukan dilakukan oleh orang-orang tertentu, tapi dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia ini sampai rakyat jelata. Lihat bagaimana orang Islam meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nanam-nanam kepala kambing, nanam-nanam kepala sapi di kaki-kaki gunung. Ketika ada banjir, dia tanam lagi kepala kambing di sungai-sungai, di bendungannya. Ketika ada gempa bumi, ketika ada longsor, tanam lagi. Minta penjagaan dan perlindungan kepada Allah. Apakah itu cara yang diajarkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan, saudaraku. Mereka mengatasnamakan sedekah bumi, sedekah untuk gunung, sedekah untuk laut, sedekah untuk sungai. Ingat, laut, gunung, sungai tidak butuh sedekah dari manusia. Tidak butuh. Makanya ingat saudaraku, dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Ketika ada pelakunya belum sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian pelaku kesyirikan ini meninggal, maka dosanya tidak akan pernah diampuni dan tempatnya di neraka selama-lamanya. Ingat saudaraku, banyak orang-orang Indonesia ini, orang-orang Islam di Indonesia ini yang sebentar-bentar baca Al-Fatihah, bentar-bentar baca Al-Fatihah, ada orang meninggal baca Al-Fatihah, ada orang baru lahir baca Al-Fatihah, ada orang sakit baca Al-Fatihah, tapi ternyata di dompetnya ada kertas-kertas yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Di rumahnya dia masih tempel-tempel sesuatu, di tempat usahanya dia masih tanam-tanam sesuatu yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Ingat saudaraku, kesyirikan mau dikasih label apapun, mau dikasih nama apapun, kesyirikan tetap kesyirikan. Mau namanya adat istiadatkah, budayakah, kebiasaankah, kearifan lokalkah, kesyirikan tetap kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Dosa yang tidak pernah akan diampuni kecuali pelakunya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla adalah dosa kesyirikan. Maka lihatlah saudaraku, bagaimana sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita untuk tidak memiliki sifat ghulu, berlebih-lebihan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengkhitab Hajar Aswad. Saudaraku, Hajar Aswad itu hukum asal warnanya lebih putih daripada warna lebih putih dari warna salju. Hajar Aswad ini batu yang Allah langsung turunkan dari surganya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak bicara batu ini. Umar mengatakan, wahai Hajar Aswad, saya mengetahui engkau hanya sebatas batu, tidak lebih daripada itu. Dan aku mengetahui engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Maka yang lebih menarik lagi, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir kalimatnya, Umar mengatakan, seandainya saja saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu wahai Hajar Aswad, niscaya aku tidak akan pernah mencium. Perhatikan saudaraku, Hajar Aswad itu batu yang Allah turunkan dari surga, tapi tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah mudarat. Berapa banyak orang-orang Islam menggantungkan harapannya kepada secari kertas, padahal dia sering membaca surat Al-Fatihah. Apa yang dia baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tapi masih percaya kepada kertas-kertas, masih percaya kepada benda-benda padat. Maka kita tidak bisa bayangkan ada orang Islam yang punya batu cincin, nemu dari kali Cisadane, kali Ciliwung, dia mandikan setiap malam Jumat. Dia yakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Maka perhatikan saudaraku, Hajar Aswad itu batu yang Allah turunkan dari surga. Tapi lihat, makanya bagi yang umrah, bagi yang beribadah haji,
lagi, barang siapa yang mencium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad tidak mendapatkan pahala, tidak mencium Hajar Aswad tidak mendapatkan dosa. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kita agar tidak memiliki sifat bulu berlebih-lebihan. Maka lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberhentikan panglima perang Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan, belum pernah terkalahkan. Sahabat yang lain mengatakan, kalau panglimanya bukan Khalid, maka kita tidak akan menang. Ini perkataan kesyirikan, saudara. Yang memberikan kemenangan itu Allah Azza wa Jalla, bukan makhluknya, bukan panglima perangnya, tapi Allah yang memberikan kemenangan. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar perkataan para sahabatnya bersifat hulu kepada Khalid bin Walid, Umar langsung memberhentikan Khalid bin Walid. Umar langsung menulis surat, menulis perintah untuk digantikan oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah orang yang kalem, tidak enakan. Maka Umar memerintahkan kepada Bilal untuk memberitahukan perihal ini. Maka kata Khalid bin Walid, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Amir Mukminin. Khalid bin Walid kepalanya disuruh ditaruh di bawah padang pasir, diinjak oleh Bilal, dibacakan surat keputusan Amir Mukminin. Lihat Khalid bin Walid yang cita-citanya mau mati, mau gugur di peperangan, syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Sang panglima perang yang belum pernah terkalahkan matinya dilancam. Saudaraku, lihat bagaimana orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla menjaga saudara-saudaranya dari masalah kesyirikan. Ingat, kesyirikan ini merupakan dosa yang paling besar dan merupakan sebuah perbuatan yang bisa menghapuskan amalan seseorang secara cepat. Maka hati-hati dengan amalan-amalan yang kita amalkan selama ini. Cek dulu ada perintahnya atau tidak, ada contohnya atau tidak. Kalau tidak ada, tinggalkan. Maka Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan bagaimana caranya menyembah Rabb kita Allah Azza wa Jalla dengan benar. Ikhwani wa akhwati kiram, kehidupan di dunia ini singkat, saudaraku. Hal yang paling dekat dengan diri kita adalah al-maut, kematian. Dan kalau kematian itu sudah datang, maka tidak seorang pun sedetik bisa mengundurkan masalah ajal. Maka sudah siapkah kita? Seandainya saja habis pulang sholat Idul Adha ini, Allah Azza wa Jalla cabut nyawa-nyawa kita, apa yang akan kita katakan di hadapan Rabb kita Allah Azza wa Jalla tentang umur, tentang harta, tentang anak, tentang pasangan yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita? Sudahkah kita syukuri dengan benar? Sudahkah kita gunakan dengan benar? Kalau belum lagi, saudaraku, maka hari kebangkitan itu benar adanya. Hari di mana semua rahasia itu akan dibongkar, semua rahasia akan dibongkar. Yauma tubla sarair. Kalau di dunia kita masih bisa tipu-tipu, saudaraku, kita bisa memanipulasi data, kita masih bisa menghindar dari jeratan hukum yang ada, tapi tidak di pengadilan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sudah benar apa yang dikatakan oleh salah seorang saleh, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang di dalam hidupnya melanggengkan sesuatu, maka pada umumnya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dia dalam keadaan tersebut. Barang siapa yang sering membaca Al-Quran, maka pada umumnya Allah Azza wa Jalla wafatkan dia dalam keadaan membaca Al-Quran. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk sujud, pada umumnya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dia sedangkan dia dalam keadaan sujud. Kematian yang indah, saudaraku. Tapi sebaliknya, saudaraku, barang siapa yang dalam hidupnya merutinkan sesuatu keburukan, maka pada umumnya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dia dalam keadaan tertentu. Maka ada sebuah kisah yang nyata. Ada orang setiap hari tidak lepas main catur. Setiap hari, pagi dia main catur, siang dia main catur, malam dia main catur. Suatu hari, itu permainan caturnya terakhir. Ketika dia bilang sekakmat, ternyata Allah Azza wa Jalla cabut nyawanya. Perhatikan, kita bisa nilai ini orang mati dalam keadaan baik-baik saja atau tidak baik. Man 'asha 'ala syai'
mata alaih. Barang siapa dalam hidupnya merutinkan sesuatu, maka pada umumnya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dia di dalam keadaan tertentu. Wa man mata ala syai' bu'itha alaih. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tertentu, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu juga. Barang siapa yang matinya dalam keadaan bermaksiat, barang siapa yang matinya hatinya bergantung kepada seseorang, maka Allah Azza wa Jalla akan kumpulkan dia bersama orang-orang tersebut. Maka lihat siapa yang kita idolakan, para nabi kah, para sahabat kah, atau artis-artis kah, atau pemain bola kah? Maka seseorang itu akan dikumpulkan kepada kelompok yang dia sukai, saudaraku. Maka perhatikan siapa yang kita idolakan, siapa yang kita tiru selama ini. Maka tirulah diri Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi ini secara mutlak. Rasulullah SAW dijaga dari perbuatan salah dan dosanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di salah satu surganya nanti, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia. Dan akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, semoga semua amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Dan sama-sama kita doakan di hari yang berbahagia ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan sampai detik ini masih saja dijajah haknya, masih dibantai. Selipkan doa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Semoga doa ini bisa meringankan, bisa menguatkan hati-hati saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa fi ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa fi ta'atik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mazlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.